Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Widat Nabila ingin menjelaskan filsafat Islam tokoh Al-Kindi. Biodata Al-Kindi. Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq As-Sabbah Al-Kindi lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 873. Ia dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi telah menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik, juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Di antaranya ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah muqaddimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Muqaddimah ini begitu penting sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dulu menguasai matematika. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat, surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Karya-karya Al-Kindi. Dalam bidang astronomi, Al-Kindi menulis sebanyak 16 buku, diantaranya adalah yang pertama, Kitab Al-Manazir Al-Falakiyah, kedua, Kitab Mahiyatul Falak, ketiga, Kitab Risalah fi Sifatil Istorlab bil Handasah, keempat, Kitab Tanaha Jarmul Alam. Di bidang yang lain seperti ilmu alam dan fisika, antara lain Kitab Ilmu Ar-Ra'di wa Al-Barki wa As-Solji wa As-Sawa'iq wa Al-Madhor, kitab yang menafsiri fenomena alam. Kedua, Kitab Fi Al-Bashariyah. Ketiga, Risalah Fi Zarqati As-Sama. Keempat, Kitab Fi Al-Ajra'am Al-Ghaisah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Oktavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Islam, yaitu Ar-Razi. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan juga filsafat Muslim. Merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat-filsafat, yang merujuk pada kajian filosofis, ilmu pengetahuan alam, dan juga logika. Al-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Yahya Ar-Razi. Di barat dikenal dengan nama Razes. Ia lahir di Rey dekat Teheran pada 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Al-Razi dikenal sebagai seorang dokter, filsuf, kimiawan, dan pemikir bebas.
Al-Razi merupakan filsuf besar yang berusaha membuka cakrawala berpikir umat dengan menggunakan rasio sepenuhnya. Pemikiran yang pertama adalah tentang moral. Adapun pemikiran Al-Razi tentang moral sebagaimana tertuang dalam bukunya, yaitu bahwa tingkah laku meski berdasarkan petunjuk rasio, hawa nafsu harus berada di bawah kendali akal dan juga agama. Pemikiran yang kedua adalah logika. Ar-Razi adalah termasuk seorang rasionalis murni. Ia hanya mempercayai terhadap kekuatan akal. Bahkan di dalam bidang kedokteran studi klinis yang dilakukannya telah menentukan metode yang kuat dengan berpikir kepada observasi dan eksperimen. Pemikiran yang ketiga adalah lima kekal. Filsafat Al-Razi terkenal dengan ajaran lima kekalnya. Menurut Al-Razi, 2 dari 5 yang kekal itu adalah hidup dan aktif, yakin Allah dan roh. 1 di antaranya tidak hidup dan pasif, yaitu materi. 2 lainnya tidak hidup, tidak aktif, dan tidak pula pasif, yakni ruang dan massa. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Hari ini saya akan membahas tentang tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh adalah seorang tokoh filsafat Islam yang berkonsentrasi pada bidang filsafat akhlak. Dia lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan meninggal pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh melewatkan seluruh masa hidupnya dan masa kekhalifahan Abbasiyahnya yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad Ibnu Miskawayh. Dulu sebelum masuk Islam, Ibnu Miskawayh adalah seorang pemeluk agama Magi, yakni percaya kepada binatang-binatang. Kemudian, konsep pemikiran Ibnu Miskawayh. Gayanya yang menyatukan pemikiran abstrak dengan pemikiran praktis, membuat pemikirannya sangat berpengaruh. Terkadang, Ibnu Miskawayh hanya menampilkan aspek-aspek kebijakan dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya. Terkadang, dia hanya menyediakan ulasan praktis tentang masalah-masalah moral yang sulit untuk diuraikan. Filosofinya sangat logis dan menunjukkan koherensi serta konsistensi. Karya-karya Ibnu Miskawayh. Tahzibul Akhlaq wa Tahyirul A'raq merupakan karya terkenal milik Ibnu Miskawayh. Ia telah menyusun kitab Tahzibul Akhlaq wa Tahyirul A'raq. Kemudian karyanya yang lain adalah Tartib Sa'adah. Buku ini berisi tentang akhlak dan politik. Ada juga Al-Mustafa, syair pilihan. Jawi dan Kahirat, kumpulan ungkapan bijak. Asy-Syaribah, tentang minuman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Falika Refliza. Hari ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim. Suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam, terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat-filsafat. Secara harfiah, filsafat yang menunjuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam, dan logika. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afsana. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis. Ibnu Sina menulis secara ekstensif pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, dan fisika. Ibnu Sina berusaha mendamaikan filsafat dengan teknologi Islam.
Tujuannya untuk membuktikan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan memulai akal dengan logika, bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Ibnu Sina membuat sintesis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai saat ini. Ia juga penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat tesofiluminasi yang menandakan penyatu filsafat dan spiritual secara internal. Filsafat jiwa Ibnu Sina. Jiwa sebagai prinsip kehidupan merupakan sebuah pancaran dari akal kecerdasan aktif. Ibnu Sina sama dengan Al-Farabi yang membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu 1. Jiwa nabati, jiwa yang mempunyai daya makan, tumbuh, dan berkembang biak. 2. Jiwa binatang, jiwa yang mempunyai daya gerak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan daya menangkap dengan panca indera. 3. Jiwa manusia, jiwa yang mempunyai suatu daya yang berpikir yang disebut dengan akal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Irawan dari program studi psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd lahir pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi di Cordova, Andalusia, Spanyol. Di kalangan Eropa, ia dikenal dengan nama Averroes. Sejak kecil, Ibnu Rushd banyak mempelajari ilmu dan menguasai banyak bidang seperti Al-Quran, fisika, kedokteran, biologi, filsafat, astronomi, dan penguasaan keislaman, yaitu tafsir Al-Quran dan hadis, ataupun ilmu hukum dan fikih. Pemikiran Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menganut paham filsafat rasionalos sebagaimana Aristoteles. Komentar Ibnu Rushd sangat berpengaruh terhadap pembentukan tradisi intelektual kaum Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, agama dan filsafat. Dalam pandangannya, agama dan filsafat adalah sejalan dan memiliki tujuan yang sama, serta Al-Quran menganjurkan umat Islam untuk mempelajari filsafat. Filsafat tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Islam, karena kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Kedua, tingkat kemampuan manusia. Ibnu Rushd merumuskan perbedaan tingkat kapasitas dan kemampuan manusia dalam menerima kebenaran menjadi 3 kelompok, yaitu metode retorik atau khathabi, metode dialektik atau jadali, dan metode demonstratif atau burhani. Ketiga, kebahagiaan. Konsep kebahagiaan Ibnu Rushd bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan pencapaian dan kebahagiaan spiritual, dan semata-mata adalah jalan kebahagiaan dan hubungan dengan alam akal dan alam ruh. Karya Ibnu Rushd. Menurut Ernest Renan, karya Ibnu Rushd mencapai 78 judul yang terdiri dari 39 judul filsafat, 5 judul kalam, 8 judul fikih, 20 judul ilmu kedokteran, 4 judul ilmu falak, matematika, dan astronomi, serta 2 judul nahwu dan sastra. Di antara karya-karyanya ada 4 kitab yang terkenal. Yang pertama, Tahafut at-Tahafut, yaitu terkenal dalam lapangan filsafat dan ilmu kalam. Yang kedua, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, yaitu berisikan uraian-uraian di bidang fikih. Yang ketiga, Fasl al-Maqal fima baina al-Hikmat wa Asyirah min al-Itisal, yaitu adanya persesuaian antara filsafat dan syariat. Dan yang keempat, Manahij al-Adilah fi aqaidi al-Amilah, yaitu pendirian aliran-aliran ilmu kalam dan kelemahan-kelemahannya.
Sekian penjelasan dari saya tentang salah satu tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Rushd. Semoga apa yang dijelaskan bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.